Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Juwita Rahab. Saya dari Ilmu Komputer 2 dengan NIM 0701243150. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan data di dalam komputer berdasarkan materi modul 4 dan 5. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan komputer maupun handphone untuk mengetik, menghitung, bermain game, membuka aplikasi, dan mencari informasi. Semua kegiatan tersebut melibatkan proses pengolahan data di dalam komputer. Komputer tidak langsung memahami apa yang diberi pengguna, tetapi komputer harus memproses data terlebih dahulu hingga menjadi informasi yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas bagaimana proses data diolah serta perangkat yang berperan dalam proses tersebut. Pengertian pemrosesan data. Pemrosesan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Data dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, maupun video yang dimasukkan ke dalam komputer. Dalam sistem komputer, proses pengolahan data dapat dilakukan oleh beberapa komponen utama, seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output. Secara umum, proses pengolahan data terdiri dari 4 tahap, yaitu input, proses, output, dan storage. Yang pertama, ada input. Input adalah tahapan memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat input biasanya digunakan, misalnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Contohnya, ketika kita mengetik nama atau angka menggunakan keyboard, maka data tersebut akan masuk ke sistem komputer untuk diproses. Yang kedua, ada proses. Setelah data dimasukkan, tahap berikutnya adalah proses atau pemrosesan data. Pada tahap ini, CPU bekerja mengolah data sesuai instruksi program. CPU disebut sebagai otak komputer karena seluruh pemrosesan pengolahan data dilakukan di bagian ini. Yang ketiga, ada output, yaitu hasil pengolahan data akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, speaker. Misalnya, hasil penghitungan muncul di layar monitor atau dokumen dicetak menggunakan printer. Yang keempat, penyimpanan data. Tahap terakhir adalah penyimpanan data. Data dan hasil pengolahan dapat disimpan di hard disk, SSD, flash disk, media penyimpanan lainnya agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Perangkat pemrosesan data. Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa perangkat penting bekerja di dalam komputer. Yang pertama, CPU. CPU atau kontrol proses unit merupakan pusat pengolahan data pada komputer. CPU bekerja menjalankan instruksi pengolahan data dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer. CPU bekerja sangat cepat dan kecepatannya tersebut dihitung menggunakan satuan Hertz. Semakin tinggi kecepatan proses, maka semakin cepat pula komputer memproses data. Bagian kedua ada kontrol unit atau CU. Bagian pertama dalam CPU adalah kontrol unit atau CU. Kontrol unit bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh proses di dalam komputer. CU mengambil instruksi dalam memori, kemudian menjemahkan industri tersebut dan mengatur bagian lain agar bekerja sesuai perintah. Selain itu, CU juga mengatur kapan data diterima dari perangkat input, kapan data diproses, dan kapan hasil ditampilkan. Yang ketiga, aritmatika logis unit atau ALU. Bagian berikutnya ada ALU atau aritmatika logis unit. ALU bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika misalnya perbandingan data seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi, setiap proses perhitungan di komputer dilakukan oleh ALU. Yang keempat, ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan data instruksi sementara saat proses berlangsung. Salah satu memori yang paling sering digunakan adalah RAM. RAM membantu komputer menyimpan data sementara agar proses pengolahan berjalan lebih cepat. Setelah komputer dimatikan, data pada RAM akan hilang. Selain itu, terdapat juga penyimpanan permanen seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Contoh proses pengolahan data.
Contoh pertama adalah proses menghitung nilai mahasiswa. Misalnya pengguna memasukkan data nilai tugas 80, nilai UTS 85, dan nilai UAS 90 melalui Koibot. Tahapan pertama adalah input, yaitu data dimasukkan menggunakan Koibot. Setelah itu data dikirim ke CPU untuk diproses. Kontrol unit akan mengatur jalannya proses dan memberikan instruksi kepada ALU untuk melakukan perhitungan rata-rata nilai. ALU kemudian menghitungkan seluruh nilai tersebut hingga menghasilkan nilai rata-rata 85 selama proses berlangsung. Data sementara disimpan di RAM. Setelah selesai diproses, hasil akhir ditampilkan pada monitor sebagai output, kemudian hasil tersebut dapat disimpan kembali ke dalam database atau hard disk. Contoh berikutnya adalah proses login akun pada aplikasi atau media sosial. Pengguna memasukkan username dan password melalui keyboard sebagai input. Setelah itu, CPU memeriksa kecocokan data dengan database. Pada proses ini, kontrol unit mengatur jalannya proses pengecekan, sedangkan ALU melakukan operasi logika untuk mencocokkan username dan password. Jika data benar, maka sistem akan menampilkan tulisan login berhasil. Namun jika salah, maka sistem menampilkan pesan username atau password salah. Contoh ini menunjukkan bahwa komputer tidak hanya melakukan perhitungan angka, tetapi juga melakukan proses logik. I just had to let you know you're